Oke guys, ketemu lagi dengan saya dan dalam video kali ini saya bakal ngebahas tentang 4 pertanda kita cocok menjadi seorang pengusaha. Nah, oke guys, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu kan memang tidak semua orang itu bisa menjadi seorang pengusaha ya. Nah, tapi teman-teman, jika kita memiliki 4 pertanda ini, bisa jadi kita cocok loh menjadi seorang pengusaha ya. Nah, pertanda itu apa aja ya? Jadi yang pertama adalah kita itu tidak terlalu gengsi ya. Jadi tidak terlalu gengsinya itu tinggi gitu, nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi seorang pengusaha tapi gengsinya terlalu tinggi ya, gengsi terlalu tinggi itu contoh dalam arti adalah bisa jadi saya lulusan S3 contoh gitu ya. Masa iya sih saya harus memasarkan produk seperti itu gitu. Saya kan lulusan S3 gitu. Jadi contoh seperti itu ya. Nah, menjadi seorang pengusaha itu tidak bisa seperti itu guys ya. Kita harus rendah hati. Ya, rendah hati dalam arti seperti apa? Contoh kalau kita gengsinya tinggi seperti itu tadi ya. Sekarang gini deh. Cash flow dari perusahaan kita atau usaha kita itu kan ya penjualan produk. Nah, kalau kita gengsinya terlalu tinggi, kita tidak mau jual produk lah dengan alasan contoh saya lulusan ini ya. Ya ibaratnya kan cash flow-nya nggak jalan toh. Nah, ketika cash flow-nya nggak jalan, otomatis apa? Otomatis usahanya pun tidak berjalan. Nah, jadi kita itu nggak bisa terlalu gengsian, itu nggak bisa ya dalam dunia bisnis ya. Nah, itu pertanda yang pertama. Nah, pertanda yang kedua adalah orangnya itu totalitas ya. Jadi totalitas itu seperti apa? Totalitas itu gini guys ya. Namanya kita menjadi seorang pengusaha itu nggak bisa disamaratakan dengan kita bekerja di tempat orang ya. Jadi contoh kalau kita bekerja di tempat orang, boleh kita hitung-hitungan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, contoh gitu ya. Cuman kalau kita menjadi seorang pengusaha dan Anda terlalu hitung-hitungan seperti itu, ya bisnisnya nggak jalan guys ya. Karena kalau menjadi seorang pengusaha itu kita harus totalitas. Totalitas itu dalam arti seperti apa? Dalam arti saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam pun ya nggak apa-apa, ya ayo gitu. Karena apa? Karena berjalannya usaha ini, semuanya itu ada di tanggung jawab saya. Nah, kalau saya terlalu perhitungan seperti itu tadi ya tentu saja bisnisnya nggak jalan. Kenapa? Contoh gini, ada customer mau order produk di atas jam 5 sore. Cuman karena lantaran kita terlalu perhitungan ini tadi, sehingga apa? Sehingga kita nggak melayani mereka. Nah, ketika kita nggak melayani mereka, otomatis keesokan harinya waktu jam kerja kita baru melayani mereka, mereka udah kabur duluan, beli produk ke kompetitor, contoh gitu ya. Nah, dengan seperti itu otomatis profit dari usaha kita ya pasti terganggu juga. Kenapa? Karena kita terlalu hitung-hitungan ini tadi. Nggak totalitas. Tapi beda halnya contoh kalau kita ada customer contoh yang mau order jam 8 malam, ya ayo nggak apa-apa gitu. Tapi karena pelayanan kita cepat, totalitas kita luar biasa ya, sehingga apa? Sehingga profit dari usaha kita itu lebih besar. Sehingga apa? Usaha kita terus berkembang. Seperti itu guys ya. Nah, itu pertanda yang kedua. Nah, pertanda yang ketiga adalah tidak butuh dimotivasi. Nah, jadi itu guys ya. Menjadi seorang pengusaha itu harus pintar memotivasi dirinya sendiri. Jadi tidak bisa mengandalkan orang lain. Contoh gini, contoh kalau saya dimotivasi oleh mentor saya ataupun orang lain, baru saya bergerak, contoh gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu guys ya. Jadi kita harus pintar memotivasi diri sendiri. Supaya apa? Supaya gini, contoh kita kalau menunggu dimotivasi dari orang lain, baru kita bergerak, ya pergerakan kita lambat, seperti itu ya. Tapi kalau kita pintar memotivasi diri sendiri ya, nah dengan seperti itu otomatis semangat kita terus terjaga. Dan ketika semangat kita terus terjaga, ya otomatis kinerja kita pun lebih maksimal, seperti itu guys ya. Nah, tentang berbicara teman-teman untuk bisa terus memotivasi diri sendiri ya, teman-teman harus perbanyak ini kapasitas dirinya, di-upgrade terus ya. Baca buku, nah itu penting juga. Dengerin video-video yang positif, nah itu akan membantu sekali supaya teman-teman bisa melatih untuk senantiasa termotivasi guys ya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tidak boleh kaku ya. Jadi seorang pengusaha itu harus luas guys ya. Maksudnya luas itu gini ya. Jadi kalau kita bekerja itu ada SOP-nya. Nah, menjadi seorang pengusaha itu harus luas. Dalam arti gini guys, contoh sederhananya adalah karena kita menjadi seorang pengusaha itu kan pasti berhubungan dengan dunia penjualan ya. Dunia penjualan baik itu barang maupun jasa ya, ataupun ide ya. Nah, ketika kita menjual sesuatu, itu kan pasti karakter seseorang itu beda-beda. Nah, kalau kita terlalu kaku, menyamaratakan caranya harus gini, padahal tiap orang itu beda-beda karakternya, ya pasti kita tidak mungkin bisa closing. Karena kita nggak bisa menangani mereka ini sesuai dengan cara menanganinya gitu ya. Jadi harus luas gitu, nggak boleh kaku. Nah, cara sederhananya contoh gini juga.
saya melakukan kinerja ini berhasil 2-3 tahun yang lalu, tapi saya terapkan di saat ini, saya harus pokoknya gini terus gitu. Nah, nggak bisa seperti itu guys ya. Jadi era pun berubah, menjadi seorang pengusaha itu harus luas gitu, maksudnya harus terus adaptasi gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya tipsnya adalah seperti itu guys ya. Ya semoga teman-teman memiliki 4 pertanda ini, karena kalau besar kemudian tidak memiliki 4 pertanda ini agak susah mengembangkan bisnis ya. Karena kalau kita terlalu hitung-hitungan, tidak all out ataupun tidak luas, ya pasti susah berkembangnya bisnisnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, jika menyukai video kali ini, klik like plus subscribe-nya guys ya. Sukses selalu buat kita semua, dan pastinya salam hebat luar biasa.